ada yang positif, tapi bagaimanapun semuanya sudah kehendak Allah ya. Jadi dari Indo sana sebenarnya sudah menjalani medikal, sudah menjalani tes swab, tapi yang namanya sudah Halo Tajia, ni hao, apa kabar semua teman-teman yang ada di Taiwan khususnya ya. Oke, jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut video saya mau ucapin terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah selalu menonton dan mengikuti channel saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah like, komen, serta share ke teman-teman semuanya ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mau kasih info kepada teman-teman khususnya yang berangkat ke Taiwan ataupun yang sekarang posisi masih di Taiwan dan mungkin mau ada rencana putus kontrak atau mungkin mau pulang ya. Jadi ini sih sebenarnya nggak ada hubungannya dengan yang mau pulang, hanya saja kalian yang saat ini mau putus kontrak mungkin kendalanya prosesnya itu agak terkendala ya, karena penggantinya itu kan yang seperti saya infokan kemarin itu penggantinya itu susah sekali untuk masuk ya, yang dari Indo, karena sekarang ini kan lagi ada corona. Nah sebelum mereka terbang itu kan di Indo sana ada pemeriksaan tes COVID juga ya. Jadi sebelum terbang itu mereka di tes swab juga, selain medikal ya itu ada tes swab. Nah kemudian kalau mereka lolos ya, nggak negatif, nggak ada gejala, mereka bisa terbang ke Taiwan. Nah setelah terbang ke Taiwan ini juga sampai Taiwan itu dijemput sama sopir, kemudian dibawa ke karantina ya, ke tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah Taiwan. Kemudian setelah di karantina 14 hari mereka menjalani tes swab lagi. Nah sebelum 2 hari diantar ke rumah majikan menjalani tes swab, kemudian yang kemarin itu yang berita yang muncul ya itu yang positif itu ya, penerbangan bulan 10 tanggal 28 itu ada positif 5 orang semua TKI ya. Nah ini beritanya juga sudah saya siapkan ya, mau dikasih tahu buat teman-teman semuanya ya yang seperti ini. Nah saya mau bacakan untuk teman-teman ya. Jadi COVID-19 ya, jadi hari Kamis tanggal 12 November Taiwan dilaporkan ada penambahan kasus positif COVID-19 baru berasal dari luar negeri. Mayoritas adalah PMI perempuan berusia 20 tahun hingga 30 tahun. Hasil tes uji adalah positif saat masih menjalani karantina. Untuk kasus nomor 590 didapati bergejala panas dalam dan ringan dan makan obat sendiri saat masih dalam proses karantina. Karena tidak melaporkan kondisi kepada petugas di tempat karantina, maka dikhawatirkan akan menjadi risiko penularan dalam kawasan ya. Jadi untuk itu instansi kesehatan setempat telah melakukan penyelidikan dan memberlakukan denda hukuman terhadap pelanggar. Jadi begini ya teman-teman, infonya itu intinya begini. Jadi kalau kalian bisa terbang ke Taiwan, nyampe Taiwan kalian di karantina, itu kalau misalnya di karantina kalian sebisa mungkin menjaga kondisi tubuh kalian. Kalau misalnya kalian ada gejala, misalnya pusing, demam atau panas ya, jadi kalian harus melapor ke petugas yang itu ya, petugas kesehatan yang saat itu berjaga di tempat karantina. Jadi kalian harus lapor, jangan sampai kalian nggak lapor kemudian kalian minum obat sendiri. Nah kalau seperti itu dari sampai ketahuan ya, setelah dicek sampai ketahuan, kalian justru akan dilaporkan, akan didenda ya. Jadi dendanya ini banyak sekali ya. Jadi kalian harus berhati-hati, harus waspada. Jadi ini pesan saya, kalau kalian yang mau terbang ke Taiwan, posisi kalian sudah di karantina, harap waspada.
kalau ada gejala harus kasih tahu sama petugas yang bertugas itu ya di karantina, di tempat karantina. Nah, ini kendalanya itu kalau kalian minum obat sendiri, kemudian itu pasti ketahuan karena kalian kan sebelum diberangkatkan diantar ke rumah majikan ya, setelah menjalani karantina 14 hari, kalian kan diantar ke rumah majikan. Nah, sebelumnya kan harus menjalani tes swab itu. Nah, kalau misalnya positif, ya itu kalian kenapa tidak lapor? Padahal sebelumnya kan ada gejala. Jadi gejalanya tuh sebenarnya ada yang ringan, ada yang berat. Makanya ada keluhan apapun kalian harus kasih informasi kepada petugas seperti itu. Nah, ini kemudian setelah ada berita ya, setiap hari itu infonya itu beda-beda. Ada yang sebenarnya saya juga berharap kalian semua setelah terbang ke Taiwan menjalani karantina itu, harapan saya juga kalian lolos ya, negatif semua hasilnya kayak gitu, nggak ada yang positif. Tapi bagaimanapun semuanya sudah kehendak Allah ya. Jadi dari Indo sana sebenarnya sudah menjalani medikal, sudah menjalani tes swab, tapi yang namanya sudah apa ya, takdir ilahi itu kita nggak bisa menolak dan nggak bisa meminta. Jadi saya ingatkan pada teman-teman semuanya yang mau berangkat ke Taiwan ya, itu harus hati-hati, tetap waspada, menjaga kondisi tubuh kita, dan usahakan di saat kalian ada di pesawat mungkin ya itu kalau bisa ya nggak usah makan yang ada disediakan di pesawat mungkin, dan kurangi banyak bicara dengan teman-teman ya ini, dan tetap menjaga itu ya, kalian sediakan alkohol juga, dan kalau bisa juga pakai sarung tangan, masker itu jangan sampai lepas. Nah, kalau sudah nyampe Taiwan sini kemudian kalian ada positif corona ya, itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi saya semua orang khawatir ya. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Jangan sampai kalian di sini sudah susah-susah, sudah repot-repot proses untuk berangkat, kemudian nyampe sini yaitu takutnya kalau sampai positif corona ya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya di Indo maupun di Taiwan tetap menjaga kesehatan ya, dan terutama juga yang ada di Taiwan ya, itu prosesnya jika kalian mau putus kontrak itu dipikirkan secara matang dulu ya. Apakah kalian sudah siap lahir batin? Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba putus kontrak terus penggantinya itu belum ada, kan susah ya, karena sistemnya sekarang seperti itu ya. Jadi sebelum berangkat aja sudah menjalani proses yang begitu rumit ya. Jadi ini kalau yang mau pulang masih menunggu penggantinya, saya mohon harap sabar ya, beribu-ribu sabar, pokoknya sabarnya digedein. Jangan sampai kalian mikir egonya kalian terus pokoknya saya putus kontrak, pokoknya saya pulang. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa untuk tahun ini kalian sabar dulu ya, kita tunggu mungkin tahun depan ada info yang terbaru apa. Nah, kita baru punya planning mungkin mau putus kontrak atau mau mungkin pulang finish ya. Jadi masih nunggu beberapa bulan lagi ya, ini sekarang udah November, sebentar lagi Desember ya. Nanti tahun depan mudah-mudahan prosesnya lancar ya, dan penyakit corona segera hilang, nggak ada masalah ya, dan semua proses kembali normal ya. Oke teman-teman semuanya, itu saja pesan dari saya ya, tetap semangat menjaga kondisi tubuh, menjaga kesehatan biar kita selalu sehat, sukses ya dalam mengais rezeki. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Bye bye.